Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Perayaan Hari Kelahiran Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2024. Perayaan Natal Anak dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. 24 Desember 2024, perayaan Natal Image dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut yang dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik kepada Tuhan, sebab hari ini sukacita yang daripada Tuhan itu Dia curahkan bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, luka badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sebab Kau sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi bersyukur bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, tak luka badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Kau serta kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Lebih lagi serukan. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap tak ku lewati. Sebab Kau besertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami.
sama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih lagi serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Betapa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berserah dan berharap. Lah hidup kami mau bawa kepadamu. Biarlah Engkau saja yang berkarya atas hidup kami Tuhan. Agar kami berjalan hanya bersamamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah, sungguh kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, betapa kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan kami mau lebih lagi mengenalmu di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi serukan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu,
ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab inilah hidup kami mau bawa kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat denganmu Tuhan. Dan biarlah Kau saja yang berkarya atas hidup kami. Biar Kau saja yang bekerja atas hidup kami. Agar kami berjalan hanya bersama-Mu Tuhan. Sebab kami tak takut lagi bila kami beserta-Mu. Kami tak takut lagi bila Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Yesus Tuhan, biarlah segala pujian, biarlah segala hormat hanya kepadamu, Allah sumber kemenangan hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Sebab tak ada Allah yang seperti-Mu, sungguh tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami selamanya. Kami sembah selamanya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus, Allah sumber kemenangan, Allah sumber kekuatan hidup kami. Hanya bersama-Mu kami dapatkan kemenangan. Oh Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Haleluya Tuhan. Kau saja yang ada di dalam hidup kami. Kau saja yang bertata atas kami Tuhan. Hanya padamu saja kami berharap, kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, sungguh mulia perbuatan-Mu atas kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kepadamu saja kami berharap. Oh ya Yesus, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan selamanya. Oh Tuhan, oh Yesus Tuhan, besar ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Selamanya kami sembah, selamanya kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu ketiga bulan Desember 2024 ini. Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk boleh beribadah, datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur di sepanjang bulan Desember ini, kita masih berbicara tentang tema Jangan Takut. Dan di minggu ketiga ini, kita akan belajar topik kebenaran firman Allah, Tuhan sedang berkarya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Judul perikopnya Nyanyian Pujian Maria. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, melalui bacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 ini, kita diingatkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria ibu Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Maria secara spontan untuk memuliakan Tuhan adalah sebagai respon atas karya, rencana, dan tindakan Allah di dalam kehidupannya. Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat keselamatannya demi menyelamatkan umat manusia, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dalam ayat-ayat sebelumnya, lebih tepatnya di ayat 28 sampai 38 dikisahkan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret untuk menjumpai Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus akan turun atas Maria dan anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Selanjutnya di dalam ayat 39 sampai 45 mengisahkan tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth di Yehuda. Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, maka anak dalam rahimnya melonjak. Elizabeth pun kemudian berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, karena mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa tersebut, maka Maria pun kemudian membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian pujiannya, Maria mengungkapkan isi hatinya yang memuliakan Tuhan. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat yang memperhatikan kerendahan hambanya, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar.
rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada mereka yang lapar. Tuhan menolong Israel hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaan yang lemah, miskin, dan yang memiliki status sosial yang rendah. Tetapi lebih daripada itu, bahwa Tuhan menolong Israel karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Bahwasanya melalui kehidupan Maria, karya keselamatan Allah bagi Israel dinyatakan. Janji-janji Tuhan bagi umat Israel yang disampaikan melalui perantaraan para nabi, di antaranya yaitu Nabi Yesaya, yang akan tergenapi. Sebagaimana ditulis dalam Yesaya 7 ayat 14 disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan umat-Nya, maka Tuhan sendiri yang hadir melawat umat-Nya. Sekali lagi, ketika Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan umat-Nya, maka Tuhan sendiri yang hadir melawat umat-Nya. Sebagaimana ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Lebih jauh ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 30 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata melawat dalam bahasa Yunani adalah episkeptomai, yang berarti lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Kemudian kata ini juga bernuansa bila manusia sedang bermasalah, maka Allah dengan kata tersebut ingin mengetahui apa yang terbaik yang harus ia lakukan bagi kebaikan umat manusia. Dalam hal ini, sesungguhnya mengarahkan pada maksud penyelamatan, atau dengan kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umat-Nya. Proses pelawatan ini sudah terjadi sejak di Taman Eden, ketika Allah mendatangi Adam dengan pertanyaan, di manakah engkau? Sebagaimana ditulis dalam Kejadian 3. Namun proses pelawatan ini berlangsung terus dan menyeberangi lintasan abad. Allah memakai cara itu juga ketika mendatangi Israel yang terjajah di Mesir di zaman Keluaran. Allah melawat umat-Nya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan surya pagi yang muncul di timur. Dia membuka suatu babak baru dalam kehidupan manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali. Kegiatan manusia dan alam mulai berjalan lagi. Semuanya bersiap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Lawatan Allah menyelamatkan umat-Nya memang merupakan rencana Allah sejak awal. Oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa, tetapi sudah melampaui batasan bangsa dan berkat-berkat jasmania. Karena yang dijanjikannya adalah pengampunan dosa, kelepasan dari naungan maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahtera dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, ketika Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan umat-Nya, maka hidup kita mengalami sukacita. Sebagaimana ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47 dikatakan di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku,
sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Apa yang membuat Maria bergembira dan berbahagia bukan karena berkat jasmani, tetapi lebih besar daripada sesuatu yang fisik atau yang materi, yaitu Allah Juru Selamat. David Blatt berkata, kebutuhan utama kita tidak pernah bersifat fisik. Kebutuhan utama kita selalu spiritual. Jadi kebutuhan terbesar kita bukan hal-hal yang jasmani atau hal-hal yang duniawi, tetapi kebutuhan terbesar umat manusia selalu akarnya adalah hal yang rohani. Maria bersyukur, bergembira bukan karena dia telah menerima terobosan secara jasmani, tetapi karena dia menerima kasih karunia Tuhan. Maria di sini bukan dipilih karena dia suci sekalipun dia memang perawan. Maria tahu dia seorang pendosa, dan meskipun Maria adalah ibunya Yesus, Sang Juru Selamat, tetapi Maria sendiri masih membutuhkan penyelamat. Itulah sebabnya dia bernyanyi, Allahku, Juru Selamatku. Maria dipilih bukan karena kehebatan atau kualifikasinya, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut berbahagia dan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Demikian juga kalau kita disebut berbahagia dan diberkati, yaitu karena kita semua menerima kasih karunia. Kita pendosa, tetapi Tuhan menghampiri hidup kita. Adanya hati yang bersukacita karena Allah, Juru Selamat kita, telah memperhatikan kerendahan hambanya, di mana hati kita bergembira karena Allah Juru Selamat kita. Jadi dasar sukacita Maria ini bukan kepada kondisi atau situasi di sekitarnya, tetapi kepada Sang pribadi Allah, tidak hanya sebagai Juru Selamatnya, tapi juga sebagai Tuhan atas kehidupannya. Sikap kerendahan hati Maria sebagai hamba Tuhan terlihat ketika ia menerima dengan penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Hal ini tercermin dari perikop sebelumnya di mana dia dengan taat menempatkan dirinya sebagai hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, ketika Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan umatnya, maka kita dilayakkan di hadapannya. Sebagaimana ditulis dalam Lukas 1 ayat 48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lebih jauh di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mengapa ini penting? Karena ini adalah bukti dari belas kasihan Tuhan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Tuhan tidak seperti ini, yaitu kalau Tuhan datang dengan kekuatan dan dia berkata, hiduplah seperti aku, maka hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan pengetahuan dan berkata, ikutlah aku, maka hanya orang-orang pintarlah yang bisa mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan kesempurnaan moral dan dia berkata, hiduplah seperti aku hidup, maka hanya orang-orang yang bermoral saja yang bisa mengikuti Tuhan. Namun yang Yesus lakukan adalah bahwa Kristus menjadi bodoh bagi dunia, Kristus menjadi lemah bagi dunia, Kristus dipermalukan bagi dunia, dia menjadi tidak terpandang, menjadi hina dan menjadi tidak berarti. Padahal di hadapan Tuhan kitalah yang bodoh, lemah dan memalukan, tidak terpandang dan hina, tidak berarti. Dan puncaknya adalah karya salib Kristus menyatakan karya Allah tersebut, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan mulia harus mati di tempat yang paling hina, yaitu disalib. Kekudusan Tuhan dan murka Allah atas dosa harus dilaksanakan, tetapi belas kasihan dan kasih Tuhan dinyatakan melalui cucuran darahnya, di mana dia mati untuk kita. Semua itu bertemu di salib. Dia lakukan itu untuk kita supaya kita menerima berkat terbesar, yaitu kita bisa berkata, saya berbahagia dan diberkati. Bukan karena kekayaan materi atau mukjizat, tetapi sekalipun kita dalam air mata, maka kita tahu bahwa kita punya Kristus yang mati untuk kita. Allah dapat memakai siapa saja
di dalam ia menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini. Tanpa memandang status sosial, jabatan dan kedudukan, tetapi Tuhan memakai orang yang hidup dalam kekudusan, mau taat pada perintahnya dan yang hidup takut akan Dia. Sikap hidup Maria yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, kehidupannya difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Ia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, juga memiliki relasi yang harmonis dengan sesama. Allah pencipta langit dan bumi masuk ke dalam sejarah manusia, masuk ke dalam ruang dan waktu dan menghampiri manusia yang berdosa. Karena rahmat-Nya dan karena Tuhan berbelas kasihan, di mana Dia bukan hanya berkuasa dan kudus, tetapi Tuhan yang kudus dan berkuasa itu berbelas kasihan menghampiri kita yang rusak, jatuh dan menderita. Tuhan menghampiri dan menopang kerapuan manusia dengan memilih untuk menjadi yang terkecil, lahir di kota Bethlehem yang terkecil, serta menjadi bayi yang tak berdaya untuk mendekati ciptaannya yang berdosa. Dia Maha Kuasa, tetapi Dia juga Allah yang peduli dan yang mau dekat. Dia mengasihi dan yang menopang kerapuan umat yang berdosa. Kalau kita mengerti hal ini, maka hidup kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah karena Allah yang besar itu tidak jauh tetapi mendekati kita dan tinggal di dalam hidup kita. Cara Tuhan berkarya tidak sama dengan cara kita berkarya. Cara Tuhan jauh lebih tinggi dari cara kita, dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan kita. Maria melihat itu dan percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut, sebab Allah tetap berkarya sampai saat ini demi kebaikan kita. Meskipun di saat kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Tetaplah bersukacita, memuji nama Tuhan sebagai sumber keselamatan yang sejati, yang memberikan jaminan hidup kekal sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah kemurahan Tuhan, atas karya-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau rela datang ke dunia untuk melepaskan kami dari belenggu dosa, dan Engkau memberikan hidup kekal bagi setiap kami. Biarlah kami umat-Mu boleh mengerti, memahami tujuan kedatangan-Mu di dalam dunia ini. Dan biarlah hidup kami terus berubah, terus memuliakan Tuhan atas segala karya-Mu yang besar yang telah Engkau berikan atas kehidupan setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk berjalan di dalam rencana-Mu, untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah kita di dalam segala apapun yang kita perbuat, dibuatnya kita berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin.